Pemirsa, dan saya ke Kang Barnawi dulu nih sebagai akademisi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon PBC. Kang Barnawi, kita berbicara pagi ini tentang unsur edukasi di puasa ya. Sebelum puasa Syawal tentunya kita puasa di bulan suci Ramadan, dan pasca hari raya Idul Fitri, setelah kita merayakan hari kemenangan hari Idul Fitri, bahwa di hari-hari ini masyarakat kita banyak juga hari ini yang berpuasa selama 1 minggu ya, disebut dengan puasa Syawal itu. Pendapat Anda, ini adakah benang merah dengan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan hari raya Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal? Unsur edukasi ya, pendidikan di dalamnya. Silakan Kang Barnawi. Terima kasih. Jadi gini, hakikat puasa itu kan sebuah proses pendidikan, atau sebuah perintah yang tujuannya adalah mendidik. Siapa yang dididik, itulah yang kita sebut dengan raw input. Raw inputnya adalah orang-orang yang beriman. Nah, ketika ada raw input, maka ada proses. Proses di situ banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada milieu, ada lingkungan, kemudian ada instrumen yang lain. Nah, kemudian ada output. Outputnya itu adalah takwa, ketakwaan. Ya, takwa dalam berbagai ayat ada banyak indikator. Ada indikator bahwa takwa itu kita harus percaya pada yang gaib. Kemudian kita bagaimana takwa itu sebenarnya ada 2 aspek. Di situ ada energi, juga ada kendali. Energi bagaimana kita melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, juga ada kendali bagaimana kita bisa mengendalikan, menahan sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian di situ juga takwa itu salah satu indikatornya adalah kita mau untuk terus membagikan sebagian daripada rezeki kita. Jadi kita mau beramal secara finansial, sosial lah ya. Fungsi sosial. Jadi di dalam puasa itu prosesnya mengandung setidaknya 4 unsur pendidikan. Yang pertama adalah melatih kita untuk bersabar. Exercise ya. Exercise. Sabar bagaimana dengan kondisi yang mungkin menahan lapar, menahan dahaga, itu harus kita lakukan. Kemudian menahan godaan-godaan karena kita meyakini bahwa kita puasa, sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang kira-kira melanggar aturan puasa itu bisa paling tidak menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian kita edukasi yang kedua itu adalah jujur. Ya, puasa itu yang urusannya hanya kita secara personal dengan langsung kepada Allah. Jadi langsung vertikal. Mungkin di tempat yang sepi ya, kalau kita tidak memiliki instrumen kendali ya mungkin saja kita melanggar. Maka disitulah ada kejujuran. Kejujuran kita, kemudian kita sifatnya transenden, ya transenden keilahian kepada Allah. Kemudian di dalam puasa itu juga ada unsur disiplin. Bagaimana kita menjadi orang yang disiplin, disiplin makan, disiplin berkegiatan dan lain sebagainya. Mengatur pola pola makan dan seterusnya, istirahat dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kita diminta untuk soleh, tetapi tidak saja soleh secara personal, tetapi ada kesolehan sosial. Maka kita bisa berempati, kita membagikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, dengan kesalehan sosial itu maka kita tidak egois lagi di dalam beragama ya, tidak egois lagi di dalam kehidupan, tetapi dengan kesalehan sosial maka kita paling tidak memberi kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita ya, untuk lebih berdaya. Jadi dengan proses itu maka kita sejatinya menuju ke ketakwaan. Nah, kemudian apa relasinya dengan puasa Syawal? Ya, kita sebenarnya masa pendidikan itu lulus atau tidak. Nah, salah satu lulusnya itu adalah indikatornya timbul habituasi, timbul kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa tidak outputnya itu kita lakukan di bulan Syawal. Jadi bukan melulu hanya di bulan suci Ramadan ya. Betul. Nah, itu semua harus prakteknya itu di bulan Syawal. Betul. Iya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan seperti tadarus, menahan emosi, pengendalian diri dan lain sebagainya, bisa nggak kita implementasikan? Nah, itu maka kita bisa mengukur kadar keberhasilan kita di dalam puasa Ramadan kemarin. Nah, kalau ternyata itu hanya sekedar
sebuah ritual yang mungkin maknanya kurang kita hayati, kurang kita pahami dan tidak kita implementasikan, ya berarti kita harus evaluasi lagi untuk tahun ke depan. Ya, saya itu kira ya ada unsur edukasi di unsur dalam. edukasi. Kang Khojem, ini berkaitan dengan puasa Syawal ya. Nah ini setelah kita hari kemenangan, hari Idul Fitri, kemudian kebiasaan di masyarakat kita adalah puasa Syawal. Anda bisa menjelaskan tentang sisi puasa Syawal ini dilihat dari misalnya sejarah dan seterusnya. Silakan, dan bagaimana hukumnya sih puasa Syawal ini? Silakan Kang Khojem. Baik, puasa Syawal itu hukumnya sunnah atau puasa sunnah ya. Seperti yang kita pahami bersama bahwa ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang haram, ada puasa yang makruh ya. Nah, puasa Syawal adalah puasa sunnah. Dan puasa Syawal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi bukan tiba-tiba orang melakukan puasa Syawal, karena di dalam puasa Syawal ada keutamaan-keutamaan. Emang ada keutamaan-keutamaannya? Ya, ada keutamaan dan ada reward yang Allah atau Rasul janjikan kan gitu. Tapi tadi adalah keberlanjutan, ya. Follow up ya. Follow up, tindak lanjut atau nyambung dengan puasa Ramadan. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikeluarkan oleh sahabat Ayub Al-Ansori, ya, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, man soma Ramadana, barang siapa puasa bulan Ramadan, summa, kemudian ittaba'u, mengikutinya, ya, mengikuti puasa Ramadan itu situn atau sita min Syawal, 6 hari dari puasa Syawal, falahu, maka baginya ajrun, pahala kasyamid dahri, seperti puasa 1 tahun kan itu. Rahu Muslim itu. Jadi orang yang mendapatkan keutamaan saat melaksanakan puasa Syawal dan kemudian dinilai seperti puasa 1 tahun adalah orang yang sudah melaksanakan puasa Ramadan, karena di sana diawali man soma Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan berarti ini Syawal. ada benang merahnya Kang Khojem. Ya. Puasa Jadi di tidak bulan Syawal dengan serta-merta, bulan suci Ramadan. tidak serta-merta orang melaksanakan puasa Syawal karena di situ seperti puasa setahun ya sudah Syawal saja Ramadan. Iya. Udah saya lebih milih Syawal saja ya. Bulan suci Jadi itu Ramadannya tidak. dasarnya ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kan diterima oleh Allah, itu kan memenuhi empat ketentuan ya. Di antaranya adalah satu, niat ya, semata-mata hanya karena Allah. Lagi-lagi ya seperti man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, didasarkan pada iman dan semata-mata ingin dinilai oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh dengan hadis tadi, bahwa dengan sabdanya bahwa ada cara yang ada dasar yang kemudian dijadikan landasan cara kita berpuasa Syawal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dampaknya kan gitu kepada kehidupan kita tadi, bahwa puasa Syawal itu adalah memperkuat apa ya, gitu kan? memperkuat ya puasa yang sudah kita lakukan pertama. Kemudian yang kedua adalah menutupi kekurangan-kekurangan puasa kita di bulan Ramadan kan itu. Sehingga salah satu ulama mengatakan bahwa puasa Syawal itu diibaratkan seperti sholat rawatib yang kita lakukan. Jadi menyempurnakan dan menutup kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan salah satunya adalah dengan puasa Syawal. Puasa Syawal ini menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada ketika kita melaksanakan puasa atau saum Ramadan. Itu ya. Jadi itu Kang Khojem, tahan dulu Kang Khojem, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini. Saya sudah membuka pemirsa bisa bergabung di line telepon di line telepon yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa SMS atau via WhatsApp ya. Unsur edukasi di puasa Syawal. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu di 0231 482138. Kembali saya ke Kang Khojem. Kang Khojem, ini berkaitan dengan yang tadi, ada keutamaan menurut Anda. Nah ini salah satunya, itu apa sih keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal ini gitu? Pertama, Allah atau Rasulullah menjanjikan bahwa puasa Syawal
6 hari ini akan diberikan pahala seperti puasa 1 tahun. Ya, jadi 6 hari di bulan Syawal ketika kita melaksanakan puasa sebagaimana yang dicontohkan Rasul tadi, maka kita akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Ini kan sebuah keutamaan yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, ya dengan puasa Syawal keutamanya adalah dapat menutupi kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita kemarin. Untuk menambal gitu maksudnya? Ya, kekurangannya. Kemudian kita juga mendapatkan ya nilai lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, puasa bulan Syawal ini adalah ya keberlanjutan dari sebuah proses pendidikan yang sudah kita peroleh pada bulan Ramadan. Namanya juga Syawal kan gitu. Puasa Syawal atau saum Syawal. Ramadan itu kan penggodogan, Ramadan itu pembakaran. Setelah dibakar kita ini menjadi fitrah. Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri, ya, maka kita Syawal meningkat. Tumbuh menjadi lebih baik kan gitu. Maka disitulah salah satu keutamaan dari puasa Syawal. Puasa Syawal. Ya, baik. Oke, tahan dulu nih Kang Khojim dan Kang Barnawi, dan sudah ada beberapa SMS yang masuk. Pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih mengundang Anda. Silakan di 0231 482138. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa untuk berpendapat, menanyakan berkaitan dengan unsur edukasi di puasa Syawal. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Afif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, minal aidin wal faizin, Bunda. Ya, sama-sama. Silakan. Taqabbalallahu minal wa minkum. Ya, silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam. Iya. Bukankah memang salah satu tujuan dari puasa Ramadan itu mendidik kita untuk meninggalkan kebiasaan yang salah. Ya, tepatnya pada bulan Ramadan inilah dilakukan untuk memperbaiki cara hidup yang sesuai dengan yang diinginkan dalam kita sebagai muslim. Lah, sepertinya puasa Syawal ini juga merupakan uji coba. Apakah Uji coba apa, Bun? iya, apakah pendidikan yang kita kerjakan pada saat bulan Ramadan itu bisa diterapkan dalam bulan-bulan selanjutnya selama 1 tahun ke depan, begitu. Okay. Nah, kemudian ada cendekiawan yang mengatakan pahala 1 tahun itu sepertinya begini. Kalau bulan puasa, apa kebaikan yang kita lakukan itu berlipat 10 kali. Jadi kalau puasa Ramadan 30 hari, itu sama dengan 300 hari. Dan ditambah Syawal 6 hari, itu sama dengan 60 hari. Jadi lengkap 360 hari yang merupakan 1 tahun. Bagaimana menurut para narasumber? Terima kasih. Terima kasih Bunda Indra. Salam dari pelayangan ini. Terima kasih pula Bung Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, nanti bisa ditanggapi ya berkaitan dengan uji coba katanya ya, tes kis lah ya. Kemudian saya baca ini beberapa SMS yang masuk diantaranya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, dikarenakan saya memiliki riwayat penyakit asam lambung. Terkadang saya terkendala untuk melanjutkan ibadah puasa sampai maghrib, ada sekitar 3 hari saya batal.
Nah, masih bolehkah saya puasa Syawal? Karena tidak genap 30 hari puasa di bulan suci Ramadan dari Mama Kiki katanya ya. Boleh tidak nih Pak Khojim ya, nanti bisa dijawab. Kemudian ada lagi nih SMS yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon atau SPC, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, ini dari Indra di Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Mau bertanya kepada narasumber, apa ciri-ciri puasa Ramadan dan Syawal itu saat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah indikasi ataupun indikatornya katanya ya? Kemudian yang kedua, apakah puasa Ramadan tidak sempurna apabila tidak dilengkapi atau tidak melakukan puasa di bulan Syawal katanya? Puasa Ramadannya katanya tidak sempurna. Apakah begitu? Nah, ini nanti bisa dijawab. Ke ini dulu ya, ke Pak Barnawi. Tadi terputus oleh jeda iklan berkaitan dengan Bunda Indra tadi. Kemudian tadi Anda menyebutkan bahwa unsur edukasinya itu kurang lebih memiliki 4 poin. Nah, itu titik beratnya di mana menurut Anda ini di puasa ini, baik puasa di bulan suci Ramadan ataupun puasa di Syawal, seperti puasa Syawal ini? Silakan, Pak Barnawi. Ya, jadi pertanyaan Bunda saya kira menarik, dan Bunda melakukan pendekatan matematika terhadap sampai sebuah 365 ritual hari. Sampai 30 hari kali karena 10 kebaikan menjadi 300 ya, dan lain sebagainya itu. Saya kira itu sebuah matematika approach ya. Walaupun saya kira ritual itu tidak bisa semata-mata matematika yang mungkin matematika dunia, saya kira seperti itu, tetapi sebagai sebuah pendapat untuk memotivasi kita di dalam melakukan sebuah ritual, saya kira itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Jadi begini, tadi Bunda menyatakan bahwa pasca Ramadan itu adalah kita mereduksi sesuatu kehidupan atau tradisi-tradisi yang salah, kemudian kita lakukan pendidikan di bulan Ramadan. Jadi kan sama, jadi sesuatu yang salah kemudian kita reduksi, kita hilangkan, itu kan sebagai sebuah proses untuk menuju ketakwaan. Ya, karena salah satu ciri takwa itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang salah. Nah, mungkin jadi kalau kita menyadari sesuatu itu salah, kemudian kita tinggalkan, kita melakukan kehidupan yang baru dengan pendekatan yang lebih bagus, dengan pendekatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Nah, itu yang diharapkan dari edukasi di bulan Ramadan itu seperti itu. Ya, jadi kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih disiplin, ya, kemudian kita menjadi lebih teratur, kemudian rasa empati, kesalehan sosial kita lebih bagus. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Ya, kemudian kita semakin trust, semakin percaya kepada Allah, sholat kita semakin bagus. Nah, itu harapannya penekanan-penekanan kegiatan kita pasca Ramadan itu seperti itu. Nah, maka kita bisa sebenarnya melakukan evaluasi diri lah, evadir lah. Sejauh mana sih kira-kira apakah pasca Ramadan ini kita menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih bertakwa dibanding sebelumnya, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang diterima itu yang seperti apa, itu urusan indikasinya apa? Nah, saya kira itu begini, Allah lah sebenarnya kan kalau puasa itu privat sekali, privat sekali, maka pahalanya juga langsung otoritas Allah. Saya kira itu. Baik. Kang Khojim, ini berkaitan dan ada beberapa SMS dari pemirsa, apakah puasa Ramadan ini tidak sempurna apabila tidak dilengkapi ataupun tidak berpuasa di bulan Syawal misalnya. Kemudian tadi ada Mama Kiki, ini dari penyakit asam lambung, puasa di bulan suci Ramadan batal sampai 3 hari. Nah, dia ingin menggenapkan 30 hari itu, 30 hari di puasa Ramadan itu di bulan Syawal. Bagaimana katanya? Silakan. Ya. Jadi ada dua pendapat ya. Pertama, utamakan dulu membayar hutang dari puasa yang tertinggal kemarin. Jadi Ibu Kiki ya, Ibu Kiki. Ya, di bulan Syawal ini ya bayar 3 hari untuk ini membayar utang ya. Membayar utang yang kemarin tertinggal. Kemudian bisa dilanjutkan dengan melaksanakan Syawal selama 6 hari
boleh berturut-turut, boleh juga yang penting 6 hari. Yang saya baca dari Ibu Kiki ini bahwa kan batal di bulan suci Ramadan 3 hari. Nah, dia ingin berpuasa di bulan Syawal ini untuk menutupi 3 hari yang di bulan suci Ramadan itu yang tidak puasa itu, Kang Khozim. Dua niat satu kegiatan. Kalau kita lihat di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh salah satu ulama besar ya sebenarnya menurut saya ya, oleh ulama Mesir, di sana disebutkan bahwa ketika kita melaksanakan sebuah puasa, ya ini mungkin perbedaan nanti di dalam mazhab ya. Ketika kita melaksanakan puasa sunnah, kemudian bertepatan kita juga ingin melaksanakan puasa wajib karena qadha, karena kifarat, maka kita bisa niat bersama-sama. Saya melaksanakan puasa wajib sekaligus sunnah gitu loh. Nah itu Said Sabiq bisa dilihat di dalam Fiqhus Sunnah ya. Said Sabiq. Beliau menyatakan seperti itu. Artinya kita boleh gitu loh. 3 hari itu kita niati untuk bayar utang. membayar utang ketika tidak puasa di bulan suci Ramadan gitu ya. Tapi sekaligus juga dalam rangka melaksanakan sunnah Syawal kan itu. Bisa Nah, begitu? Itu salah satu pendapat. Pendapat lain pendapat lain tentu ya 3 hari hutang dulu diselesaikan. Ya, lunasi lah. Lunasi kemudian baru ya gitu. Sama seperti puasa lain, misalnya kita membayar puasa di hari lain, di hari Senin ya. Senin disunahkan puasa. Jadi niat bayar puasa hari Senin juga niat kita ini melaksanakan sunnah puasa Senin kan gitu. Itu menurut satu versi atau kita bisa lihat di dalam Said Sabiq Fiqhus Sunnah itu. Apakah sempurna? Ya inilah ya, kita tidak tahu kesempurnaan yang sesungguhnya pada diri kita. Tapi kita setidaknya indikatornya apa gitu ya. Setidaknya kita menjaga diri bahwa setiap yang kita lakukan tentu banyak kekurangan dan kelemahan. Nah, untuk menutupi kekurangan dan kelemahannya maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan puasa Syawal ini. Begitu juga sholat kita. Kita tidak tahu sholat yang mana yang diterima di sisi Allah kan gitu. Nah, oleh karena Rasulullah kemudian memberikan bagaimana agar kita menutupi kekurangan dari ketidaksempurnaan dengan rawatib. Nah, indikasinya seperti apa orang itu puasanya diterima kan tadi takwa. Indikasi takwa itu di dalam surat, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Atau ada perubahan gitu? Ya. Dari sisi perilaku dan yang lain? Di antaranya adalah alladzina yunfikuna alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Dia berbagi dengan yang lain. Nah, ini indikasinya. Dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Jadi dalam kondisi COVID ini kita masih mau berbagi, mau berempati kepada orang. Itu tandanya dia mengimplementasikan puasa kan. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dia mampu menahan diri walaupun dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan untuk menghukum dan memarahi orang lain tapi dia tahan. Iya. Kemudian wal afina 'anin nas. Nah, itu yang berikutnya. Ciri puasa seseorang itu yang berhasil adalah dia mau memaafkan orang lain atau bahkan meminta maaf kepada orang lain. Jadi kalau kita puasa, kalau kita puasa angger tiap Ramadan, kemudian juga Syawal, tetapi kita tidak pernah memaafkan orang lain dan tidak mau minta maaf, maka dia mengalami kegagalan di dalam puasanya. Oke, tahan dulu Kang Khozim ya. Nanti penjelasannya mungkin salah satunya seperti itu, indikator apa? Indikatornya ya, baik, tahan dulu Kang Khozim dan Pak Barnawi. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda pemirsa untuk kembali bergabung. Silakan di 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan ini ada SMS yang masuk dari Cikamurang Indramayu. Tahu Cikamurang kan? Tahu. Ya, Cikamurang ini Indramayu Selatan. Jalan alternatif. Iya, dan itu perbatasan dengan Subang dan juga dengan Sumedang. Majalengka ya. Nah, Assalamualaikum, saya Bucek dari Cikamurang Indramayu. Ini mau nanya ke
ke Pak Ustadz, katanya apakah puasa di bulan Syawal ini termasuk puasa apa dan bagaimana pahalanya? Nah, ini nanti ke Kang Khojim lagi. Kembali saya ke Kang Barnawi. Kang Barnawi, tadi Anda menyebutkan bahwa ini saya baca statement dari Anda bahwa puasa apapun baik Ramadan maupun Syawal ini memiliki unsur edukasi ya. Dan ini kan pertanyaan kita, bagaimana apa yang sudah dilakukan selama sebulan penuh misalnya di bulan suci Ramadan, dilanjut dengan Hari Raya Idul Fitri dan saat ini berpuasa di bulan Syawal, ini bagaimana perilaku itu bisa melembaga dan itu bisa sampai nanti ketemu lagi di bulan suci Ramadan berikutnya tetap itu tidak berubah, bahkan di bulan suci Ramadan berikutnya ini lebih baik terus menerus. Nah ini exercise-nya seperti apa sih agar bisa tetap istiqomah, tetap konsisten, maksudnya seperti itu. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang proses belajar itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah belajar tentang, sebagai contoh kalau kita belajar komputer berarti kita belajar tentang komputer. Belajar puasa berarti kita belajar tentang puasa. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua adalah belajar menggunakan. Belajar komputer, belajar menggunakan komputer berarti kita mengoperasionalkan komputer itu. Belajar menggunakan puasa berarti ya kita melakukan ritual puasa, mematuhi semua aturan-aturan di dalam puasa itu. Yang ketiga, itu tahapan yang paling tinggi. Apa itu? Belajar menjadi. Belajar menjadi. Ini yang sulit ya? Sulit. Belajar komputer, belajar menjadi komputer. Nah, semua aktivitas kita itu layaknya mesin komputer. Jadi bagaimana mesin komputer itu bekerja? Sama, belajar pada level ketiga dalam puasa itu adalah belajar menjadi orang-orang yang benar-benar berpuasa. Sehingga disitulah kita semua aktivitas gerak-gerik kita, aktivitas kita dalam bertindak dan sebagainya, value ruhnya itu ruh orang berpuasa. Ya, bagaimana sih orang berpuasa itu? Ya tadi 4 aspek itu. Oh, ketika saya berpuasa saya harus sabar. Ya, oh ketika berpuasa saya harus disiplin. Oh ketika kita harus jujur, kita harus berbagi, punya empati. Nah itu di situ itu. Tahapan kita kan selama ini ya hanya belajar tentang puasa lah. Menggunakan baru level kedua, tapi level ketiga itu yang harusnya kita raih sehingga kita apapun kondisinya, tetapi ruh yang menjiwai kita itu adalah ruh ritual berpuasa. Itu marwahnya di situ marwahnya di situ sehingga ya semua action kita itu ya seperti orang berpuasa. Gitu ya. Baik. Kang Khojim, ini ada dari Bucek di Cikamurang Indramayu. Mau nanya apakah puasa di bulan Syawal ini termasuk puasa apa dan bagaimana pahalanya. Kemudian tadi Anda menyebut ada beberapa keutamaan ya. Adakah keutamaan yang lain berpuasa di bulan Syawal ini? Silakan Kang Khojim. Ya, puasa di bulan Syawal ini 6 hari ya, 6 hari. Di bulan Syawal itu adalah puasa sunnah atau puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sunnah ya. Kemudian yang kedua ya, banyak keutamaan dari puasa Syawal ini. Salah satunya kita akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Ya, dengan puasa Syawal ini pun kita akan mendapatkan kesempurnaan puasa kita dari kekurangan-kekurangan yang mungkin kita lakukan atau tidak sempurnanya puasa Ramadan kita kemarin. Dengan puasa Syawal ini pun ya tentu kita akan mendapatkan ya lebih kasih sayang Allah kan gitu. Karena puasa hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah kan gitu. Puasa itu adalah ya puncak akhir dari sebuah proses ibadah ini kan kita semakin dekat dengan Allah. Saya kira itu yang paling pokok yang harus kita pahami, bahwa bukan tradisi puasa Syawal itu, tetapi adalah ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mempunyai nilai tersendiri bagi kita, bagi kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Gitu. Baik itu ya. Ini yang baru masuk lagi, ini dari pemirsa lagi-lagi ini dari Indramayu ya. Tapi Indramayunya di Juntinyuat, Indramayu. Assalamualaikum, selamat pagi. Cirebon dari Sujadi di desa Juntinyuat ya, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Ini mau menanyakan ke narasumber, ini tema yang cukup menarik tentang puasa Syawal.
Nah, kemudian setelah puasa Syawal biasanya ada Lebaran Ketupat katanya ya. Nah, ya Syawalan katanya kan begitu ya. Nah, ini apakah hal ini karena yang saya amati bahwa adanya puasa Syawal ini ramenya puasa Syawal ini di daerah-daerah yang ada keratonnya termasuk di Solo, Jogja, Cirebon yang disebut dengan Grebeg Syawal. Nah, bagaimana pendapat dari narasumber Kang Khojim? Langsung saja Kang Khojim. Silakan. Ya, Lebaran Ketupat adalah salah satu lebaran dari tradisi yang memang dilaksanakan turun-temurun oleh ya orang-orang tua kita dahulu. Ya. Saya kira untuk memotivasi kita bisa melaksanakan puasa Syawal ini dengan semangat kan gitu, dengan sungguh-sungguh, saya kira ya tidak ada masalah ya selama kemudian tidak menyimpang dari nilai-nilai akidah. Ya. Itu tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Biasanya katanya di daerah-daerah keraton. Silakan, Ya. Kang Barnawi. Sebagai syiar lah. Ya, sebenarnya kan begini, Lebaran Ketupat itu juga sebagai sebuah implementasi dari kita berbagi sebenarnya. Di situ kan ketika Lebaran Ketupat banyak orang yang masak, mengundang sanak saudara. Lah disitulah sebenarnya ada masih relevan dengan unsur pendidikan itu tadi. Di situ kita berbagi. Ya, jadi kepekaan. Kita merasa bahagia, kemudian kita berbagi. Mari kita sama-sama menikmati kemenangan dengan kita melalui kegiatan berbagi. Saya kira itu yang nilai yang kita dapat. Mendidik solidaritas sosial ya. Kesalahan sosialnya. Kesalahan sosial itu ya. Baik. Dan sayang sekali Kang Barnawi, Kang Khojim usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Kang Khojim, Kang Barnawi nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Khojim di closing statement, silakan apa yang Kang Khojim sampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan Kang Khojim. Ya mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, kemudian disempurnakan dengan Syawal yang menjadi salah satu puasa yang punya nilai cukup luar biasa di hadapan Allah melalui contoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan dan kemudian menjadikan puasa adalah ya roh kita, ya menjadi sesuatu yang kemudian menjadi menguatkan rohani kita ya, di dalam menghadapi bulan-bulan yang akan datang atau 11 bulan yang akan datang sampai bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Baik. Oke, silakan Kang Barnawi di closing statement singkat saja. Bulan Ramadan, puasa adalah sebuah edukasi. Ya, mari kita sama-sama implementasikan nilai-nilai edukasi di dalam puasa itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita upaya untuk menjadi insan yang bertakwa. Itu ya. Oke, terima kasih nih Kang Barnawi, Kang Khojim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa mohon maaf ada beberapa SMS dan juga WhatsApp yang belum saya baca. Mohon maaf, dan pemirsa yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon interaktif langsung, saya haturkan juga terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.